Tertampar era Ivan Dimas, PSSI wajib jaga Timnas Indonesia U19. Kirim pesan ke STY, Herman Zumafo titip pantau penyerang lokal. Netizen Indonesia serbu media sosial klub Belanda. Bantah jago AFF, Indra Syafri tantang diri lolos Piala Dunia U20. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Tertampar era Ivan Dimas, PSSI wajib jaga Timnas Indonesia U19. Para pemain Timnas Indonesia U19 yang berhasil menyamai torehan 11 tahun silam setelah meraih gelar Piala AFF U19 2024 diharapkan bisa terus berkembang. Tim Garuda Nusantara juara usai mengalahkan Thailand 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin kemarin. Kesuksesan ini membuat Donitri Pamungkas dan kawan-kawan mengikuti jejak Evan Dimas CS saat juara perdana Piala AFF U19 tahun 2013. Gelar juara Piala AFF U19 ini jadi bukti kualitas yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia U19. Anak-anak muda ini pun diharapkan bisa terus dijaga oleh PSSI agar bisa konsisten dan tidak layu sebelum berkembang. Dalam hal ini bisa mentas bersama Timnas senior di masa depan. Soal ini, era Ivan Dimas bersama Timnas Indonesia U19 bisa menjadi contoh. Tim yang ketika itu juga diasuh oleh Indra Syafri disebut-sebut sebagai generasi emas yang akan menghiasi skuad Timnas Indonesia. Bukan hanya Evan Dimas yang melejit, nama-nama lain macam Hansa Muyama Pranata, Putu Gede Juni Antara, Zulfiandi, Ilham Udin Armain, Maldini Pali hingga Muklis Hadini Syaifullah jadi kekuatan tim saat itu. Namun sederetan nama ini perlahan malah hilang dalam peredaran untuk bisa rutin bersaing masuk skuad Timnas Indonesia. Evan Dimas menghilang dari radar dan terakhir kali dipanggil saat Indonesia bersua Timor Leste tahun 2022. Hansa Muyama pernah dipanggil oleh pelatih Sintayong untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Namun kini ia tak lagi masuk peredaran untuk bersaing masuk skuad tim Merah Putih. Justru sosok Dimas Derajat yang mencuat. Pemain yang jadi cadangan Muklis Hadi Ning di Timnas Indonesia U19 ini rutin dipanggil memperkuat Timnas Indonesia. Terkait hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sudah punya rencana jangka panjang. Harapannya rencana jangka panjang ini bisa membuat para pemain Timnas Indonesia U19 tidak layu sebelum berkembang. Kirim pesan ke STY, Herman Zumafo titip pantau penyerang lokal. Penyerang naturalisasi Herman Zumafo meminta Sintayong memantau striker milik klub Liga 2 Persipal Palu di tengah kebutuhan Timnas Indonesia akan penyerang baru. Permintaan ini disampaikannya saat berbincang-bincang dengan pengamat sepak bola Akmal Marhali dalam siniar di kanal YouTube Bicara Bola. Dalam kesempatan tersebut, pemain yang pernah membela PSPS Pekanbaru ini mengutarakan bahwa dirinya mengenal seorang pemain lokal berposisi penyerang yang layak dipantau Timnas Indonesia. Namun, ia memang menyayangkan karena Sintayong dan staf kepelatihannya lebih banyak memantau pemain Liga 1 dan pemain yang abroad. Padahal baginya Liga 2 juga memiliki pemain-pemain potensial dan masih berusia muda, terutama penyerang Persipal Palu yang sempat disinggungnya. Nah, kalau untuk posisi striker ada menurut saya. Cuma Sintayong, mungkin dia tipenya yang lahir harus bergerak, harus minta sana-sini, kasih celah buat teman sendiri. Kata Herman. Belum diketahui siapa penyerang yang dimaksud oleh Herman Zumafo. Namun jika merujuk pada pernyataannya, maka sosok yang dimaksudnya antara Anto Tampilang atau Rival Bustan. Anto Tampilang merupakan penyerang yang baru berusia 24 tahun dan sempat membela Persipal Palu di Liga 2 pada musim 2022-2023 dan juga musim lalu. Kemudian Rival Bustan merupakan penyerang yang baru berusia 23 tahun dan saat ini masih menjadi andalan Persipal Palu untuk Liga 2 musim depan. Netizen Indonesia serbu media sosial klub Belanda. Kesuksesan Timnas Indonesia U19 meraih gelar juara AFF U19 tak hanya dirayakan oleh publik tanah air,
Melainkan salah satu klub Belanda FC Dordrecht pun ikut merayakan kemenangan timnas Indonesia U19 kemarin. Pada laga final kontra Thailand kemarin, satu-satunya gol di partai puncak dicetak oleh pemain keturunan yang baru saja mendapatkan paspor Indonesia, yakni Jens Reven. Dirinya berhasil mencetak gol pada menit ke-18, memanfaatkan kemelut di depan gawang Thailand saat sepak pojok dari Muhammad Kaviatur. Keunggulan itu pun bertahan hingga akhir pertandingan dan membuat skuad Garuda Nusantara Arhan Indra Syafri berhasil meraih gelar Piala AFF U19 untuk kedua kalinya. Ya, kita tahu jika sebelumnya Indra Syafri juga berhasil membawa timnas meraih gelar Piala AFF U19 untuk pertama kalinya pada tahun 2013 silam. Kesuksesan timnas Indonesia meraih gelar juara ini tak hanya dirayakan oleh para pemain, staf dan supporter Indonesia saja. Tetapi salah satu klub Belanda FC Dordrecht ikut merayakan kemenangan timnas Indonesia U19. Pada unggahan di akun Instagram resmi klub, FC Dordrecht mengunggah foto Jens Reven yang merayakan gelar juara dengan kedua orang tuanya. FC Dordrecht juga mengucapkan selamat kepada Jens Reven atas gelar pertamanya dengan timnas Indonesia. Mereka juga memuji Reven yang berhasil mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di partai final. Jens Reven makes the only goal in the final and wins the ASEAN Cup Under-19 with Indonesia. Congratulations, Jens. Unggahan dari FC Dordrecht itu pun langsung dibanjiri dengan komentar netizen Indonesia yang memberikan dukungan untuk Jens Reven. Salah satu netizen menyebut bahwa dengan kesuksesan ini, Jens Reven pasti bisa bermain di skuad senior Dordrecht. Selain itu, berkat penampilan impresifnya dengan timnas U19 ini, bukan tidak mungkin jika dirinya bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain di timnas Indonesia senior di bawah arahan Sintayong. Bantah jago AFF, Indra Syafri tantang diri lolos Piala Dunia U20. Digadang memiliki DNA ASEAN dengan torehan prestasi yang diberikan, pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri justru ingin buktikan tajinya di kompetisi level yang lebih tinggi lagi. Ya, Indra Syafri sudah teruji saat memimpin timnas Indonesia pada kompetisi antar negara-negara Asia Tenggara di level kelompok usia. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut sudah mempersembahkan 4 trofi untuk timnas Indonesia di semua level kelompok umur. Meski harum di kompetisi level Asia Tenggara, Indra Syafri masih sering mendapatkan sorotan negatif dari publik. Publik menilai bahwa pelatih berusia 61 tahun tersebut belum bertaji saat memimpin timnas Indonesia di kompetisi level Asia. Indra Syafri baru sekali meloloskan timnas Indonesia U19 ke Piala Asia U19 via jalur kualifikasi, tepatnya pada edisi 2014. Kiprah Garuda Nusantara saat itu langsung terhenti di babak penyisihan saat memasuki putaran final. Prestasi lebih baik didapatkan 4 tahun kemudian saat memimpin Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan di ajang yang sama. Timnas Indonesia U19 terhenti di perempat final usai kalah dari Jepang dengan skor 0-2. Pencapaian Indra Syafri di level U23 pun juga belum memuaskan publik tanah air saat main di level Asia. Meski begitu, Indra Syafri membantah jika hanya jago di level Asia Tenggara saja. Ia mengaku siap mengantarkan timnas Indonesia U19 lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Tapi jangan dibilang saya spesialisasi AFF juga. 2014 sudah lulus Piala Asia, 2018 8 besar Asia. Ujar Indra Syafri. Usai jadi juara ASEAN Cup U19 ini, Indra Syafri pasang 2 target ambisius untuk timnas Indonesia U19. Indra Syafri ingin lolos ke turnamen Piala Asia U20 2025 dan juga Piala Dunia U20 2025.